Soal komisi itu, Bos Xiao Hongbo sudah bilang 3 kali di pesta perayaan. 150 juta sudah pasti di tangan. Aku percaya. Bahkan sudah memesan jadwal dokter spesialis untuk operasi ibuku. Tapi saat gajian, notifikasi SMS cuma 1,5 juta. Aku terdiam selama 10 menit penuh. Aku lari ke ruang akuntansi untuk bertanya. Mereka langsung membungkamku dengan satu kalimat. Cuma segitu. Kalau tidak terima, silakan lapor. Baik, aku tidak akan lapor. Aku pergi. Surat pengunduran diri kulempar ke meja. Setengah jam kemudian, Xiao Hongbo meneleponku. Apa-apaan ini? Sore ini 3 truk akan masuk desa untuk mengambil buah. Kenapa kamu mengundurkan diri sekarang? Aku menjawab dengan tenang. Pak Xiao, tolong tanyakan dulu pada akuntan kesayangan Anda itu, berapa sebenarnya yang aku terima. Di ujung telepon sana, hening. Xiao Hongbo sudah bilang 3 kali di pesta perayaan. Proyek Plum Renyah Desa Qingyan tahun ini, aku yang mengurusnya di lapangan. Komisiku 150 juta sudah pasti di tangan. Di meja, gelas-gelas beradu. Aku duduk di sampingnya. Hatiku bergejolak. 150 juta bagi orang sepertiku yang berasal dari bawah, yang berjuang sendiri di kota, ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Hal pertama yang terlintas di pikiranku adalah sinusitis ibuku. Beliau bisa melakukan penggantian sendi impor. Alat bantu jalan otomatis yang sudah lama ia inginkan juga bisa diwujudkan. Aku bahkan sudah memesan jadwal di akun resmi rumah sakit. Mengunci slotnya. Tinggal menunggu hari gajian untuk menekan tombol pembayaran. Aku percaya pada perkataan Xiao Hongbo. Bagaimanapun, dia adalah bos studio. Perkataannya adalah janji. Terlebih lagi, 20.000 kati buah itu, memang aku dapatkan di gunung. Setelah 2 bulan digigit nyamuk. Membawa jutaan keuntungan prapenjualan untuk perusahaan. Komisi 150.000 itu masuk akal. Rekan-rekan semua menatapku dengan iri, mengucapkan selamat terlebih dahulu. Atasan langsungku bahkan menepuk pundakku. Tertawa sampai matanya menyipit. Fangzi, bekerja keraslah. Tahun depan aku ajukan kenaikan gaji pokok untukmu. Aku tersenyum dan mengangguk. Hatiku penuh harapan akan masa depan. Hari gajian akhirnya tiba. Sore itu, aku sedang memeriksa jadwal pengiriman dari lokasi produksi. Ponselku berbunyi ding pelan di meja. Jantungku berdebar kencang. Itu adalah SMS notifikasi transfer dari bank. Aku menarik napas dalam-dalam. Mengambil ponsel dengan sedikit gemetar. Jari-jariku menggeser layar. Serangkaian angka muncul. 1.500 rupiah. Aku menatap angka-angka itu tanpa bergerak. Takut aku salah lihat. 10, 20. Benar, 1.500. Bukan 150.000. Aku terpaku selama 10 menit penuh. Otakku kosong. Suara ketukan keyboard rekan-rekan kerjaku seakan menjauh dariku. Sampai layar otomatis terkunci, barulah aku tersadar. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Aku meraih ponselku. Berjalan cepat ke ruang akuntansi. Pintu ruang akuntansi terbuka. Hanya ada Kak Liu Yan, yang juga bendahara, sendirian di sana. Dia melihatku. Lalu bicara tanpa mengangkat kelopak matanya. Ada apa? Aku berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Kak Liu, aku ingin bertanya tentang komisi. SMS notifikasiku hanya menerima 1.500 rupiah. Liu Yan akhirnya mengangkat kepalanya. Menatapku. Tatapan itu membawa sedikit cemoohan yang samar. Memang 1.500 rupiah. Nadanya seolah itu hal yang wajar. Darahku langsung mendidih. Tapi Bos Xiao bilang 150 juta di pesta perayaan. Liu Yan mencibir, lalu meletakkan kuaci di tangannya. Bos Xiao memang bilang 150 juta. Tapi setelah dipotong berbagai macam kerugian, keuntungan bersih yang dilaporkan kepadaku hanya cukup untuk membayar 1.500 yuan. Uang studio harus dihitung berdasarkan rincian. Aku hanya percaya pada buku besar, bukan pada orang. Kata-kata ini sangat rapi dan tak terbantahkan. Darahku langsung membeku dan menusuk tulang. Aku menatapnya tajam. Siapa yang menandatangani rincian perhitungan itu? Aku ingin melihatnya. Liu Yan menyandarkan kursinya ke belakang. Melipat kedua tangannya di dada. Dia berhenti sejenak. Dengan ekspresi kesal di wajahnya. Ini adalah laporan keuangan internal studio. Kamu tidak berhak melihatnya. Sudah, jangan ganggu pekerjaanku di sini. Cuma segini, kalau tidak terima, silakan tuntut saja. Kata-kata terakhir itu seperti sember air es yang disiramkan dari atas kepalaku, memadamkan harapan terakhir di hatiku, dan juga memadamkan semua semangatku. Untuk studio ini, aku menatap wajahnya yang kejam itu. Tiba-tiba hatiku menjadi dingin. Kemarahanku pun lenyap tanpa jejak. Aku duduk di stasiun bus antar kota, di ruang tunggu yang berangin,
menggenggam erat buku catatan bersampul hitam itu. Karena telepon dari Zhao Hongbo itu, aku belum sempat beli tiket. Aku membuka daftar kontak. Jari-jariku berhenti di nama Pak Tuali dari desa Qingyan. Telepon berdering 2 kali lalu tersambung. Suara serak Pak Tuali, dengan lantang khas orang gunung. Fangzi, aku baru saja mau meneleponmu. 2 mesin pemanen milik Wang Tua di pintu desa. Rusak di lumpur. Kamu dan mobil pengangkut barang sudah sampai mana? Biar aku suruh orang bersihkan tempatnya. Aku menatap lampu neon yang berkedip-kedip. Di atas lobi ruang tunggu. Suaraku sangat pelan. Tapi setiap kata terasa menusuk. Paman Li, aku tidak ada di mobil, dan aku tidak akan kembali. Di ujung telepon, suara angin sangat kencang. Pak Tuali terdiam beberapa detik. Nada suaranya langsung berubah serius. Ada apa? Ada masalah? Perhitungan perusahaan kacau. Aku melihat sebotol plastik kosong. Di samping tempat sampah di kejauhan. Komisi yang dijanjikan. Mereka menipuku. Berapa banyak yang mereka tipu? 150.000. Akhirnya mereka memberiku 1.500. Bajingan. Pak Tuali di ujung telepon mengumpat. Fangzi, orang-orang kota ini benar-benar kejam. Apa yang akan kamu lakukan? 3 truk gandeng itu sudah keluar tol. Paman Li, 20.000 kati buah plum ada di gudang pendingin kantor desa. Kalau aku tidak datang, tidak ada yang boleh memuatnya. Kalau Zhao Hongbo meneleponmu, bilang saja buahnya busuk. Alasan apapun. Selama dia tidak mengembalikan uangnya, jangan biarkan dia mengambil 1 buah plum pun. Mengerti. Tenang saja. Selama kamu tidak muncul, jalan di desa ini akan kubuat jadi milik Fang Yuan. Setelah menutup telepon, aku merasakan kelelahan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Saat itu pukul 4:30 sore. Wang Tua, sopir truk gandeng Zhao Hongbo, seharusnya sudah tiba di satu-satunya bukit tanah yang menuju desa. Dan benar saja, 5 menit kemudian, telepon dari Zhao Hongbo berdering lagi seperti panggilan maut. Aku tidak mematikannya, tapi menekan jawab. Lalu meletakkan ponsel di bangku panjang. Fang Yuan, sialan kau. Pak Tuali memblokir pintu masuk desa. Dia bilang tanpa tanda tanganmu, tidak ada yang boleh masuk gudang. Apa yang sebenarnya kau katakan padanya? Aku tidak bicara, hanya mendengarkan dia mengamuk di ujung sana. Bicara dong. Pura-pura mati. Yah. Kontraknya ada di tanganku. Itu barang perusahaan. Ini pencurian properti perusahaan. Lu melanggar hukum. Aku tersenyum dingin. Lalu berbicara ke telepon. Pak Zhao, memang namamu yang tanda tangan kontrak. Tapi buahnya ada di tanah mereka. Pak Tuali hanya percaya padaku, bukan pada Cap. Seharusnya lu lebih tahu dari aku. Kalau lu merasa itu barang lu, silakan saja lapor polisi. Kita lihat polisi di pegunungan itu dengar kata lu, atau kata Pak Tuali. Lu, Zhao Hongbo kehabisan kata-kata. sebenarnya, lu mau apa? Sudah kubilang. Aku ambil bagianku. Kurang sedikit saja. 20.000 kati pir renyah itu akan membusuk di gudang. Aku menutup telepon dan mengaktifkan mode senyap. Paman, tolong bantu kami. Ada 30.000 pesanan menunggu dikirim. Tolong geser kendaraanmu. Porosnya patah, menunggu diperbaiki. Itu butuh berapa lama diperbaiki? Tergantung mood. Mungkin 1 jam. Mungkin 3 hari. Kalau sampai telat, apa lu bisa ganti ruginya? Jalan ini dibangun oleh warga desa. Akun perusahaan bermasalah besar. Pengiriman ini dicurigai merampas aset. Kita harus bekerja sama dalam penyelidikan. Paman, kamu bercanda ya? Ini kan cuma ambil buah plum. Kalau Fang Yuan tidak ada, buah plum ini tidak akan dijual. Dia sudah 3 pasang sepatu robek. Selama 2 bulan ini demi desa. Dia sudah dizalimi. Kami tidak terima. Kalau tidak terima, jalan tidak akan mulus. Pak Zhao sama sekali tidak bisa masuk. Kecuali Fang Yuan datang. Siapapun yang berani menerobos paksa, mobilnya akan digulingkan. Siapapun yang berani menerobos paksa, mobilnya akan digulingkan. Kakak ipar, jangan pedulikan Fang Yuan. Di desa Shuipo juga ada stok. Pergi. Di sana semua barang rusak. Kita menjual buah kualitas super. Itu 30.000 pesanan. 30.000 pesanan. Kalau begitu, transfer uang ke Fang Yuan. Tambahkan yang 148.500 itu. Aku tidak percaya. Tanpa si Fang Yuan itu, aku tidak bisa masuk.
Hubungi Hei Tua. Suruh dia bawa orang untuk bertemu. Kita lihat seberapa keras kepala para udik ini. Fangzi, si keparat Zhao Hongbo itu marah. Katanya mau bawa orang menerobos paksa. Paman yang tua ini belum goyah. Dia mungkin akan mencari buah busuk dari desa Shuipo. Pedagang di sana selalu bermasalah denganku. Biarkan dia pergi. Selama tidak diberi uang, jangan pernah menyerah. Begitu dia berani pakai buah dari desa Shuipo, tokonya akan hancur total. Awalnya aku berencana pulang kampung. Tapi aku berubah pikiran. Permainan ini baru saja dimulai. Aku harus pergi ke lokasi untuk memaku paku terakhir di peti mati Zhao Hongbo. Fangzi, tadi itu kakak cuma panik. Ngomongnya tanpa dipikir. Kamu jangan masukkan ke hati. Ya, si Liu Yan itu. Sudah kutampar 2 kali. Sudah kusuruh dia merenung di rumah. Soal komisi, kita kembali ke kantor. Kita bicarakan baik-baik. Ini 5.000, kamu ambil dulu untuk menenangkan diri. Ibumu kan di rumah sakit, butuh uang, kan? Ambil saja dulu. Aku tidak menjawab. Asal kamu suruh Pak Tuwali membuka jembatan itu, sisa uangnya besok akan langsung cair. Kalau proyek ini gagal, gaji teman-temanmu itu juga tidak akan jelas. Uang ini bukan ketulusan, tapi umpan. Kalau diterima, sifatnya berubah. Pak Zhao, biaya operasi ibuku 150.000, bukan 5.000. Zhao Hongbo. Lu jangan seenaknya menaikkan harga. Pekerjaan belum selesai. Mana ada aturan bayar penuh? Buah sudah dipetik. Gudang pendingin sudah penuh. Pekerjaan gue sudah selesai. Sekarang mobil lu yang tidak bisa masuk. Bukan buah gue yang belum tumbuh. Tapi lu juga harus bantu pengiriman. Itu barang perusahaan. Belum dibayar. Itu namanya aset kolektif warga desa. Pak Zhao. Trik mau untung tanpa modal ini tidak mempan di desa Qingyan. Pak Tuwali hanya percaya uang tunai, bukan janji-janji manis lu. Oke, lu memang kejam. Sekarang gue transfer 50.000. Biarkan mobil uang tua masuk untuk memuat barang. Sisa 100.000 akan dilunasi di gudang. 100.000 transfer ke rekening gue sekarang. Sisa 50.000, setelah mobil masuk desa, gue baru akan memberitahu Pak Tuwali. Lu merampok bank, ya? Mana ada gue punya uang tunai sebanyak itu di rekening? Kak Liu kan punya dana cadangan. Kalau tidak bisa juga, gadaikan saja Land Rover lu itu ke uang tua si jenggot di sebelah. Fang Yuan, jangan terlalu kejam. Lu mau mendorong gue ke jalan buntu? Kak Liu duluan yang mengajari gue cara memberi kelonggaran. Uang 1.500 itu sudah memutuskan hubungan kita. Jangan bertele-tele lagi. Hari sudah gelap. Jalan gunung sulit dilewati di malam hari. Apa lu tidak takut aku lapor polisi? Ini pemerasan. Bagus kalau lapor polisi. Biar polisi sekalian periksa. Pir QUE yang 8 tahil. Magnet remote control di bawah timbangan. Sudut fotoku lumayan bagus. Fang Yuan, lu berani mempermainkanku? Foto itu adalah kartu as terakhirku. Aku hanya menunggu dia panik lalu menggunakannya. 150 juta rupiah, jangan kurang sepeser pun. Kalau uangnya tidak masuk rekening sebelum jam 5 sore, lu pergi saja ambil buah busuk. Pedagang dari desa Shuipo tadi tanya padaku, apa mau menjual semua buah plum busuk padamu? Kak Liu sudah menemui dia. Wanita itu berani pergi ke desa Shuipo. Fangzi, bagaimana? Si bajingan Zhao tua itu belum juga bayar. Dia menunggu Liu Yan menyelamatkannya. Liu Yan pergi mengambil buah yang dipercepat matangnya, seharga Rp500 per kilo. Desa Shuipo? Hahaha. Tempat itu baru saja disemprot kemarin dan dipetik. Besok lusa sudah busuk. Kalau Zhao tua berani mengirim barang itu, mungkin dia akan bangkrut. Kak Liu, sudah bawa cukup uang tunai? 200 juta. Fangzi, buah plum renyah Qingyan ini, aku akan membelinya. Tapi uang ini tidak bisa langsung diberikan ke Pak Tuwali. Zhao Hongbo harus melihat sendiri. Bagaimana uang ini masuk ke kantong kita? Hehe, kau ini lebih licik dari rubah. Baiklah, aku akan ke jembatan untuk menonton pertunjukan.
Dia sedang menghadapi pilihan tersulit. Apakah membayar untuk kedamaian? Atau membeli bom waktu? Dengan keserakahannya, dia pasti akan memilih yang terakhir. Karena mereka ingin bermain api, aku akan membuat api ini menyala lebih besar. Kak Liu, tidak ada orang lain di dekatmu, kan? Cao Hongbo membawa adik iparnya. Datang ke wilayahku. Kau tidak akan pernah menebak apa yang mereka berdua lakukan. Aku akan meletakkan ponselku di setang mobil. Dengarkan sendiri. Kakak ipar, kenapa masih ragu? Ambil saja yang ini. 50 sen per kati. 20.000 kati hanya 10.000 yuan. Jauh lebih baik daripada jebakan Fang Yuan yang 150.000 yuan itu. Kau buta, ya? Buah plum ini lembek saat dipegang. Beberapa keranjang di bawah sudah berbau asam. Ini bukan buah. Ini racun. Apakah beracun atau tidak? Sepenting itu, tinggal 8 jam lagi sampai batas waktu pengiriman platform. Tanpa nomor resi online, deposit akan langsung hangus. Toko akan langsung ditutup. Kau sanggup menanggung kerugiannya? Kalau kirim buah busuk, pelanggan tidak akan komplain. Ini akan merusak reputasiku. Purna jual bisa diulur. Bisa dilempar sana-sini. Buah busuk 3 hari di mobil kurir. Itu bukan tanggung jawab logistik. Kita kasih lagi kupon diskon 2 yuan sebagai kompensasi. Babi mati tak takut air panas. Paling-paling dikembalikan uang. Asalkan nomor pesanan masuk sistem. Kita aman. Apakah kamu tidak bisa menghitung ini? Bos Zhao, Kak Liu benar. Buah kemarin baru disemprot etilen, jadi terlihat bagus di kamera. Dimasukkan ke dalam kotak yang tertutup rapat. Siapa yang tahu isinya seperti apa? Kalau tidak mau, aku akan membawanya ke kota untuk dibuat selai. Wang tua, jembatan desa Qingyan masih belum selesai. Pak tua pegang bambu. Berjaga di samping traktor. Jangankan truk gandeng, seekor anjing pun tidak bisa masuk. Muat. Bos Zhao hebat sekali. Kalau begitu, kita bayar sekarang. 10.000 yuan, tidak ada hutang. Hanya tunai. Liu Yan, transfer. Kenapa harus aku yang transfer? Itu barang perusahaan. Kenapa harus lewat rekening pribadiku? Rekening perusahaan sekarang tidak ada uang sepeser pun. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Bukankah masalah ini idemu? Kalau kamu tidak menalangi, kita semua mati di sini hari ini. Saya cuma punya sisa 20.000 uang simpanan. Jangan banyak omong, pindai saja. Pembayaran WeChat diterima, 10.000 yuan. Kawan-kawan, cepatlah. Angkut semua ke truk kecil. Yang sudah asam pun masukkan saja. Lagi pula, kalau sudah disegel kardusnya, tidak akan terlihat. Hahaha, botak, terima kasih. Nanti saya traktir minum. Fangzi, tebakanmu benar. Zhao tua ini sedang menjerumuskan dirinya sendiri. Buah yang dipercepat matangnya, seharga 5 mau ditambah logistik suhu tinggi. Paling lambat lusa, pengiriman pertama dalam kota akan tiba. Toko Cao Hongbo akan benar-benar lenyap lusa. Kalau begitu, kita tidak pergi menonton drama di jembatan? Kita pergi ke kantor tim desa Qingyan. 20.000 kati pir Qingyan Cui Li masih beku. Kalau Cao Hongbo tidak mau, kita yang ambil. Cao Hongbo mengira dia telah mendapatkan kartu bebas mati. Dia sama sekali tidak tahu. Begitu nomor pesanan masuk ke sistem, jalannya di dunia e-commerce akan benar-benar tertutup. Paman Li, kalau gudang pendingin disimpan semalam lagi, biaya listriknya tidak sedikit. Cao Hongbo pergi mengambil buah busuk. Pasti tidak akan kembali. Fangzi, kalau buahnya busuk di tangan, jabatan kepala desa saya tamat. Katakan yang sebenarnya. Kak Liu, bos, harga ini bisa kita sepakati? Gila, rusak. Zhao tua mengamuk di grup. Sintun Huo Sinsuo Kui Gao Hu Hui Wai, karyawan Fang Yuan menerima uang suap besar dan berkolusi dengan petani buah, menyalahgunakan dana perusahaan. Menyalahgunakan dana perusahaan untuk Berkolusi gitu, mencari dengan keuntungan petani. pribadi. Menyalahgunakan dana. Meminta komisi tinggi. Semua orang, jangan sampai tertipu. Fang Yuan, keluar dari dunia pedagang buah. Fang Yuan, keluar dari dunia pedagang buah. Omong kosong. Fang Yuan, keluar dari dunia Dia pedagang tidak buah. memberikan uang muka sepeser pun.
Malah berutang 10.000 untuk biaya pembukaan gudang. Dia ingin membuat kita bangkrut. Fang Zi, masalah ini semakin besar. Kalau Zhao Hongbo benar-benar ingin menjatuhkanmu, tekanan pengiriman barangku juga akan sangat besar. Kak Liu, omong kosong seperti ini kau percaya juga? Pak Tua Li. Kak Liu, lihat foto ini. Ini adalah timbangan magnetik remote control 8 ons. Pantas saja tahun lalu saat panen pir, buahnya hanya tersisa 2.500 saat ditimbang. Zhao Hongbo, Kecurangan timbangan adalah dosa besar di kalangan pedagang buah. Setelah terbukti, para kompetitor bisa menghabisi dia. Fang Zi, kau sudah punya rencana tahun lalu. Dia ingin menghabisiku. Kalau begitu aku akan bertindak lebih dulu. Hening selama 1 menit penuh. Tidak ada yang berani mengirimkan satupun emotikon. Kami menunjukkan bahwa Jam saya adalah tangan Anda. Zhao Hongbo itu punyamu kan? Fang Yuan, kau gila? Cepat batalkan. Foto itu palsu. Kau mau menghancurkanku. Ada 3 goresan di tali jam tangan itu. Persis sama dengan yang ada di pergelangan tanganmu. Magnetnya masih ada di sakuku. Kau mau datang memeriksanya? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Uang 150.000 itu akan kuberi. Akan ku transfer sekarang juga. Sudah terlambat. Bos Zhao. Daripada mengkhawatirkan foto itu, lebih baik khawatirkan tokomu besok. Kak Liu, masih mau negosiasi harga? Negosiasi apanya? Aku akan beli dengan harga 1,15 yuan per kilo. Uang tunai, Fang Zi. Selisih harganya semua untukmu sebagai biaya perantara. Paman Li, buka gudang, muat barangnya. Paman Li, uang muka 20.000. Setelah buah selesai dimuat, sisa pembayarannya langsung dibayar di tempat. Fang Zi, apa ini benar-benar bisa? Zhao Hongbo mengangkut buah busuk. Dia tidak gila. Itu karena dia tahu tidak akan mendapatkan barang bagus. Jika tidak dijual ke Kak Liu, lalu lintas logistik akan macet lusa. Buah plum ini hanya akan menjadi pupuk. Jiangwo, singkirkan traktor tua itu. Biarkan mobil bos Kak Liu masuk. IP 8676. Pak Tua Li, barang ini sudah kami pesan. Mana uang muka? Mana kontraknya? Sudah dibayar biaya pembukaan gudang? Fang Yuan, apa kamu masih orang perusahaan? Kamu ini mencuri dari dalam. Permohonan pengunduran diriku sudah kukirim jam 3 sore. Perjanjian itu tidak ada stempel perusahaan. Paling-paling cuma surat niat. Bos Zhao mau menipu uang hasil keringatku. Surat niat ini sama saja dengan tisu toilet. Aku akan telepon bos Zhao sekarang. Sekalian memberitahunya, aku beli dengan harga 1,15 perak. Bayar tunai di tempat. Tidak akan ada timbangan curang. Kat, kumohon padamu. Suruh Kat Liu berhenti. Uang 150.000 itu akan kuberikan besok, walau harus jual semua hartaku. 2 jam lalu kamu juga menjamin begitu. Yang 5.000 itu. Karena kamu pikir aku ini sampah di industri ini, Aku tadi panik dan bingung. Aku akan segera mengklarifikasi. tidak perlu. Fotomu sudah tersebar di seluruh kabupaten. Bos Zhao. Semoga kamu tidur nyenyak malam ini. Fang Zi, kamu memang hebat. Uang yang dimuntahkan orang seperti Kak Liu itu panas. Menyita barangnya kali ini akan memberinya pelajaran. Di dunia ini, tidak semua orang bisa dipermainkan begitu saja. Paman Li, lebih cepat lagi. Angkut sebelum gelap. Malam ini aku akan traktir seluruh desa minum-minum. Zhao Hongbo. Aku akan membuatmu tahu. Uang 1.500 ini,
Bisa jadi pelajaran berharga. Zhao Hongbo, jangan menghalangi jalan orang baik. Apa jalan ini lu yang bangun? Fang Yuan, bongkar barangnya. Masalah kita masih bisa diselesaikan. Bos Sao, buah-buahan ini milik Kak Liu. Bukan milik Juliang Yousuan. Pembayaran tunai. Seluruh desa jadi saksi. Land Rover lu memang mahal. Tapi menghalangi jalan mata pencarian petani buah. Hahaha, mata pencarian. Lu makan gaji perusahaan, tapi merusak perusahaan dari dalam. Lu jual barang gua ke saringan gua. Lu ngomongin mata pencarian sama gua? Fang Yuan, ini namanya penggelapan jabatan. Gua cuma perlu satu telepon. Lu langsung masuk penjara. Bos Sao, kita berdua pernah tanda tangan kontrak kerja resmi? Perjanjian komisi itu ada stempel perusahaan? Tidak ada. Di mata hukum, aku cuma perantara yang bantu Paman Li. Jual plum. Kalau soal barang ini, Paman Li bilang ini barangnya. Lu setuju? Siapa bilang itu barangnya? Hei Zhao Hongbo, 3 truk besar lu sudah nongkrong 2 hari. Tapi belum juga lihat 1 biji plum. Uang muka juga belum dikasih. Atas dasar apa kau bilang itu milikmu? Bos Kalio, uang muka sudah masuk rekening komite desa sore ini. Sisa pembayarannya ada di tas itu. Kau mau merampok terang-terangan? Iya? Sekretaris Desa Pak Tuali, jangan sampai kau dibodohi anak ini. Dia itu makan komisi. Dia merusak kerja sama jangka panjang kita. Kerja sama jangka panjang? Zhao tua, kita tidak usah bicara jangka panjang. Mari bicara yang tahun lalu. Pir QW tahun lalu, magnet yang kau tempel di bawah timbangan itu, Fang Zi sudah menjelaskan berapa banyak yang kau curi. Barang yang menipu keringat petani seperti ini. Kami tidak sanggup. Fang Yuan, kau gila. Tuan Sao, Land Rover MU ceper. Kalau sampai tergores traktor, biaya perbaikannya mahal, loh. Zhao tua, pindahkan mobilmu. Jangan paksa aku menabraknya. Kalau jadwalnya tertunda, semua kerugian akan jadi tanggunganmu. Liu Yan, aku sedang berjuang mati-matian di jembatan. Cepat katakan apa maumu. Kakak ipar, ada masalah besar. Pelanggan pengiriman kilat pertama sudah menerima barangnya. Sudah ada lebih dari 20 keluhan yang masuk. Semua pada merekam video. Bilang buah plumnya busuk jadi air hitam. Bahkan bilang kita jual buah beracun. Platform barusan langsung memblokir toko kita. Deposit 500.000 yuan kita hangus semua. Pak Sao, buah yang dipercepat matangnya dari desa Shuipo itu. Setelah seharian tertutup, bukan cuma busuk, tapi juga berfermentasi. Toko kita tidak bisa diselamatkan lagi. Tidak mungkin. Tidak mungkin secepat ini. Dia seperti karung kain usang, yang benar-benar ditinggalkan oleh zaman. Pergi ke rumah sakit pusat kota untuk membayar operasi. Mimpi buruk Zhao Hongbo baru saja dimulai. Liu Yan, mana Zhao Hongbo? Suruh dia keluar sekarang. Manager Liu. Pak Zhao pergi ke desa. Pergi apaan? Buah beracun macam apa yang kalian kirim itu? Buah beracun macam apa yang kalian kirim itu? Begitu kotak dibuka, isinya seperti septic tank. Siang ini, 30.000 paket tiba di pusat penyortiran. Semua meledak saat melewati mesin pemindai keamanan. Air hitam yang keluar mengikis habis sabuk penyortiran otomatis kami. Mengikis habis sabuk penyortiran otomatis kami. Itu bukan urusan kami. Buah dari petani yang tidak bagus. Tidak mungkin. Pelanggan sudah melapor polisi. Katanya keracunan. Sekarang puluhan ribu paket normal di gudang. Terkena bau asam busuk itu. Kerugian jutaan. Hari ini, kalau tidak bisa membayar 100.000 untuk biaya pembersihan dan jaminan, studio ini tidak usah beroperasi lagi. Kawan-kawan, angkut barangnya. Hei, kalian merampok.
Apakah ini Juliang Yousuan? Saya dari Departemen Kontrol Risiko Platform. Karena toko Anda menghasilkan banyak keluhan penjualan palsu yang parah, platform telah memblokir toko secara permanen. Jaminan 500.000 akan dipotong untuk kompensasi konsumen. Pada saat yang sama, kami akan menyerahkan bukti penjualan makanan beracun Anda kepada Biro Pengawasan Pasar setempat. Tidak boleh dibiarkan. Kamu mau apa dengan tas itu? Uang di brankas sudah kamu ambil. Perusahaan ipar sudah tamat. Platform sudah melapor polisi. Fang Tong juga datang menagih utang. Uang ini anggap saja pesangon saya. Saya juga sudah nombok 10.000 untuk barang. Letakkan uang itu. Itu uang saya untuk bangkit lagi. Bangkit apanya lu? Seumur hidup lu nggak bakal bisa bangkit lagi. Ini semua gara-gara lu kekeh nipu Fang Yuan soal 150.000 itu. Andai lu nggak serakah, ngapain nekat beli buah beracun dari desa Shuipo? Emang nasib lu? Sumpah, bikin darah tinggi banget. Fang Zi, 20.000 Jin Li Zi harganya 1,15 per Jin. Ditambah biaya listrik, air, sama buka gudang buat desa. Semua ada di sini, hitung sendiri. Uang ini baunya kayak baru keluar dari mesin cetak. Wangi khas uang bersih. Nggak ada bau uang kotor kayak Sao Hongbo. Sama sekali nggak nyampur bau busuk dari desa Shuipo. Paman Li, itu 10.000 yuan hak desa. Simpan baik-baik, Pak. Fang Zi, duit ini kita pegang dengan kepala tegak. Andai bukan karena lu, buah ini udah lama busuk dimakan babi. Sisa 153.000 ini hak lu. Kakak nggak mau main curang sama lu, Fang Zi. Yang dipotong si bos itu, kakak gantiin di sini. Kedepan kita kerja sama. Bisnis kebun di kabupaten ini, kita yang atur. Aku menatap tumpukan uang itu. 150.000 ini, aku tahan di gunung 60 hari. Kulit muka sampai mengelupas. Dan sekarang, uang itu terbaring bersih di hadapanku. 3.000 ku genggam. Itu upah jerih payahku. Dan 150.000 ini, komisi yang memang hakku. Uang 150.000 yuan ini, adalah komisi yang pantas ku dapatkan. Kak Liu, mulai sekarang kita hanya bicara bisnis. Tidak usah jadi partner. Aku sudah muak dengan hubungan persaudaraan seperti itu. Oke, sifatmu ini memang bisa datangkan uang. Tapi juga bikin hati tak tenang. Aku ikut katamu. Fang Yuan, kau benar-benar kejam. Kau mau dorong aku sampai mati? Fang Yuan, kembalilah. Akan kuberi kau 200.000 yuan. Asal kau bilang ke platform. Barang itu kau tukar sendiri secara diam-diam. Kumohon padamu, Fang Zi. Fang Yuan, bunuh saja aku. Liu yang kabur dengan semua uang. Polisi baru saja membawaku keluar dari kantor. Tuang 150.000 yuan itu. Aku sungguh ingin memberikannya padamu. Tuan Zhao, sudah terlambat. 150.000 yuan itu sudah kuambil dari Pak Tua Li. Uang 1.500 yuan MU itu lebih baik simpan saja untuk beli obat darah tinggi. Kak Fang, mobil sudah siap, mau kemana? Ke rumah sakit pusat kota, bayar biaya operasi. Divisi ortopedi kedua, kamar 37. Uang muka operasi 100.000. Kak Fang. Benar-benar kau. Bagaimana keadaan Zhao Hongbo? Hancur, benar-benar hancur. Buah plum dari desa Shuipo itu sudah busuk bahkan sebelum sampai ke tangan pelanggan. Pusat distribusi Fang Tong menyita 20.000 pesanan sisanya. Zhao Hongbo dipaksa membayar biaya penyortiran. Platform menutup tokonya. Uang jaminan 500.000 itu tidak kembali sepeser pun. Kemarin Zhao Hongbo di kantor bertengkar dengan Liu Yan. Liu Yan membawa kabur 20.000 terakhir dan melarikan diri. Dia langsung kena pendarahan otak. Sudah bayar biaya pengobatan? Bayar apa? Land Rover-nya itu disita oleh si Jenggot untuk melunasi utang. Sekarang dia bahkan tidak punya uang untuk membeli katup penyarah. Kak Fang, kamu benar-benar kejam. Kalau kamu tidak pergi, mungkin semua masalah ini akan ditimpakan padamu.
Jalan itu dia sendiri yang pilih. Buah itu juga dia sendiri yang ambil. Uang ini kudapatkan dengan bersih. Fangzi, apa benar bos Hao memberimu 150.000 itu? Kita tidak boleh mengambil uang haram orang lain. Bu, ini uang hasil kerjaku. Setiap sennya penuh keringat. Setelah operasi selesai, kita pulang ke kampung halaman. Aku akan mengajak ibu jalan-jalan di gunung. Di dunia ini, buah yang jujur bisa menghasilkan uang. Orang yang berhati nurani bisa bertahan hidup. Magnet curang timbangan seperti Zhao Hongbo itu bisa mengurangi timbangan orang lain, tapi tidak bisa menyelamatkan jalan hidupnya sendiri. Kebun buah berikutnya masih menungguku.